Adjektif atau kata sifat adalah suatu kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda atau noun. Jadi, adjektif dapat juga diartikan sebagai suatu kata yang digunakan untuk membatasi kata benda. Nah, contohnya di sini dalam bahasa Indonesia, siswa rajin. Kalau dia dalam bahasa Inggris, diligent students. Jadi bedanya, kalau dalam bahasa Indonesia, kata bendanya lebih dulu, yaitu siswa, kemudian diikuti oleh adjektif atau kata sifat, yaitu rajin. Sementara ketika dia dalam bentuk bahasa Inggris, kata sifatnya lebih dulu, diligent, kemudian diikuti oleh student. Oke ya guys, kita next. Nah, function of adjective atau fungsi kata sifat. Yang pertama, sebagai atribut adjektif. Sebagai atribut adjektif, kata sifat digunakan untuk menerangkan kata benda atau noun secara langsung. Dalam bentuk atribut adjektif, kata sifat terletak sebelum kata benda. Misalnya, bisa kalian lihat di sini contohnya, she has a new car. Dia mempunyai sebuah mobil baru. New itu adalah kata sifat, car adalah benda. Jadi kata sifatnya terletak sebelum benda. New car. Itu dia contohnya ya. Kemudian yang kedua di sini, the old woman. Jadi old adalah kata sifat, woman adalah kata benda. The old woman is my aunt. Oke, kita next. Yang kedua sebagai predicate adjective. Nah, di sini keterangannya, sebagai predicate adjective, kata sifat digunakan untuk menerangkan kata benda atau noun secara tidak langsung. Pada umumnya, adjektif yang berfungsi sebagai predicate terletak setelah to be atau kata kerja bantu. Misalnya di sini contohnya, he is lazy. Jadi lazy adalah kata sifat. Sebelum lazy di sana ada to be, is lazy. Jadi is itu adalah to be, lazy adalah kata sifatnya. Kemudian contoh yang kedua, her bag is sheep. Jadi sheep adalah kata sifat, namun sebelumnya didahului oleh to be is. Kita next ya, position of adjective. Jadi posisi adjektif ini yang pertama sebelum kata benda atau noun. Baik kata benda tersebut berfungsi sebagai objek maupun subjek dalam kalimat. Jadi dia bisa berfungsi sebagai objek maupun subjek dalam kalimat tersebut. Nah, di sini misalnya my book is red. Kemudian contoh yang kedua, I like the white cat. Jadi bisa kalian perhatikan di sana ada my book. My itu adalah possessive adjective, disusul dengan kata benda yaitu book. Jadi kalimatnya my book is red. Jadi dia sebelum kata benda terletak. Kemudian contoh yang kedua, I like the white cat. White merupakan kata sifat, kemudian kata bendanya adalah cat, white cat. Jadi dia terletak sebelum kata bendanya. Baik posisinya sebagai subjek maupun objek. Jadi terserah kalian ya guys, mau meletakkan posisinya sebagai objek maupun sebagai subjek dalam kalimat. Kemudian yang kedua, setelah kata kerja bantu, to be, appear, seem, become, feel, get, grow, turn, taste, look, smell, and sounds. Jadi kata kerja bantu ini harus kalian hafal ya guys, supaya kalian ingat ketika membuat kalimat yang diikuti dengan adjektif. Jadi contohnya yang memakai to be sini kita ambil ya contohnya. Di sana we are happy. Jadi happy atau happy di sana sebelum setelah to be ya, to be-nya adalah are. Diikuti dengan kata sifat ya happy. Demikian juga kalimat yang kedua guys. Kalian bisa lihat contohnya, Lukman looks sad today. Looks
Itu merupakan kata kerja bantu sebagaimana kalian lihat poin pada pernyataan nomor 2. Look disusul dengan sad. Jadi looks sad. Lukman looks sad today. Artinya Lukman tampak sedih hari ini. Oke, kita next. Yang ketiga, setelah kata keterangan tingkatan atau adverb of degree, guys. Misalnya di sana very, so, to, deeply, enormously, equally, greatly, fairly, reasonably, rather, dan quiet. Ini contoh kalimatnya, guys. Bisa kalian lihat sesuai dengan tampilan yang ada di layar. She is rather lazy. Kemudian Tommy and Lucy are very busy. Nih contohnya bisa kalian lihat ya. Kita next ya, guys. Yang keempat. Poin yang keempat, setelah objek kalimat di mana adjektif atau kata sifat memiliki fungsi sebagai pelengkap. Misalnya, they call him stupid. They call him stupid. Stupid di sini berposisi sebagai kata sifat. Ya, kata sifat sebagai pelengkap. Artinya mereka memanggilnya bodoh. They call him stupid. Jadi melengkapi kata sifat daripada objek him di sana. Contoh yang kedua, it makes me hungry. Itu membuat saya lapar. Jadi lapar sebagai pelengkap dari kata sifat saya, me, hungry. It makes me hungry. Okay, next. Forming of adjective, pembentukan kata sifat. Nah, guys, pembentukan kata sifat itu ternyata ada dua bagian. Bagian yang pertama dari kata benda atau noun. Bagian yang kedua yaitu dari kata kerja atau verb. Oke, kita lihat dari bagian yang pertama yaitu pembentukan kata sifat dari kata benda. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama, guys, dengan menambahkan akhiran full pada kata benda noun. Ya, pada kata benda atau noun. Misalnya, contohnya nih guys, pada kata-kata berikut ini kalian lihat nounnya di sana ada beberapa noun seperti color, help, rest, skill, power, forget, meaning. Kemudian berubah menjadi adjective. Color ditambahkan full menjadi colorful, help menjadi helpful, rest menjadi restful. Demikian juga dengan kata-kata yang lainnya. Okay, and the second, dengan menambahkan akhiran os pada kata benda atau noun. Contohnya di sini, noun di sana ada courage, danger, marvel, fame, melody, glory, victory. Jadi ketika mereka ini berubah menjadi adjective, ditambahkan dengan akhiran os. Courage menjadi courageous, danger menjadi dangerous, marvel menjadi marvelous. Demikian juga dengan kata-kata yang lain. Selanjutnya, the third, yang ketiga, dengan menambahkan akhiran ly pada kata benda. Misalnya, noun, di sana nounnya love, mother, friend, entire, right. Ini sebagai contoh saja ya, guys. Ketika mereka berubah menjadi adjective, maka ditambahkan akhiran ly. Love menjadi lovely, mother menjadi motherly, friend menjadi friendly, entire menjadi entire, kemudian rat menjadi ratly. The fourth, dengan menambahkan akhiran y, ya, kalian bisa lihat akhiran y atau y pada kata benda. Contohnya, kata bendanya atau nounnya, kalian bisa lihat ya pada tabel noun, fog, rain, luck, grass, mud, dirt. Jadi, ketika berubah menjadi adjective, maka fog menjadi foggy, ditambahkan akhiran y. Begitu juga dengan rain menjadi rainy, dan kata-kata yang lain. Oke, guys, selanjutnya yang kelima. Dengan menambahkan akhiran al, tal, ial, dan tial atau sial ya pada kata benda. Contohnya, guys, noun di sana nounnya nation, industry,
spirit, nature, person. Jadi adjektifnya menjadi national, industrial, spiritual, natural, personal. Jadi kalian harus hafal ya guys. Ini sebenarnya sangat mudah untuk kalian pelajari. Oke, next. Yang keenam, dengan menambahkan akhiran ish pada kata benda. ish ya, atau ish lah kita baca ya pada kata benda. Misalnya woman ya menjadi womanish, book menjadi bookis ya. Womanish artinya wanitaan, bookis menjadi artinya seperti buku. Nah, begitu juga dengan child, blue, and wolf. Oke, next. Yang ketujuh, dengan menambahkan akhiran id atau in pada kata benda yang dimaksud. Contohnya di sana record menjadi recorded, close menjadi closed, wood menjadi wooden, chold menjadi cholden, wool menjadi woolen. Yang kedelapan guys, dengan menambahkan akhiran ic atau ic pada kata benda. Misalnya history menjadi historic, base menjadi basic, economy menjadi economic, put menjadi putic, patriot menjadi patriotic. Nah, yang ke-9 guys, dengan menambahkan akhiran less pada kata benda. Misalnya use menjadi useless, care menjadi careless, and menjadi endless, thank menjadi thankless, roots menjadi ruthless. Oke. Kemudian yang ke-10, dengan menambahkan akhiran like pada kata benda. Misalnya noun-nya di sana adalah lady, child, workman. Jadi noun ini ditambahkan akhiran like. Lady menjadi ladylike, artinya seperti wanita. Child menjadi childlike, begitu juga dengan workman. Oke, kita next. Nah, kalau yang tadi itu guys adalah pembentukan kata sifat melalui kata benda. Sekarang ini pembentukan kata sifat melalui kata kerja. Yang pertama guys, dengan menambahkan able pada kata kerja atau verb. Contohnya, verbnya adalah compare, read, eat, enjoy, reason. Ketika berubah menjadi adjektif, maka kata kerja tersebut ditambah akhiran able. Contohnya compare menjadi comparable, read menjadi readable, artinya dapat dibandingkan, dapat dibaca. Demikian juga dengan kata yang lainnya. Oke, yang kedua guys, dengan menambahkan akhiran ing pada kata kerja. Misalnya play menjadi playing, artinya sedang bermain. Jadi ing di sini artinya menjadi sedang ya. Smoke menjadi smoking, sedang merokok. Ride menjadi riding, speak menjadi speaking, fly menjadi flying. Oke ya guys, itulah seputar penjelasan tentang adjektif. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya guys.